Waduh guys, kapan sih vaksin corona akan tersedia dan bisa diberikan kepada masyarakat untuk melawan virus corona yang sudah semakin menyebar ini? Pengadaan vaksin kok kayaknya bertele-tele banget ya guys. It's really frustrating. Bikin kita sangat frustasi. Memang sih, dalam keadaan yang normal, proses pembuatan sebuah vaksin sampai bisa diterima dan disetujui untuk dipergunakan oleh masyarakat luas, prosesnya sangat panjang dan berliku-liku. Dimulai dari penelitian, percobaan terhadap hewan terlebih dahulu, baru kemudian dicoba pada manusia, dan sesudah dicoba pada manusia ada beberapa tahap atau fase percobaan yang harus dilalui. Tahap 1 dicoba pada sedikit orang, tahap 2 dicobakan pada lebih banyak orang, dan tahap 3 dicobakan kepada beberapa ribu orang. Kemudian dilihat hasilnya, dilihat efek samping dan efektivitasnya, kemudian barulah pihak yang berwenang memberikan persetujuan. Tapi guys, itu kan dalam keadaan yang normal. Tidak ada keadaan pandemik yang sangat parah seperti saat ini. Sebenarnya guys, saat ini vaksin itu sudah ada. Kebetulan yang pertama memproduksi adalah negara Cina. Saya tahu banyak dari kita akan sangat anti dengan negara Cina, dengan orang-orangnya, dengan produknya, dan segala hal yang berbau Cina. Namun kebetulan mereka adalah pihak yang pertama kali berhasil menciptakan vaksin ini, dan saat ini sedang menjalani proses percobaan tahap 3 atau uji klinis tahap terakhir. Dan bahkan Gubernur Jawa Barat, Ridwan Kamil pun ikut serta dalam melakukan uji klinis vaksin ini. Istilahnya beliau mau menjadi kelinci percobaan untuk vaksin ini. Dan sejauh ini tidak ada masalah guys. Tidak ada masalah efek samping yang sangat berbahaya dari vaksin tersebut. Dan kabarnya sih vaksinnya cukup manjur. Sehingga memang benar-benar bisa kita jadikan untuk melawan penyebaran corona. Dan kayaknya pemerintah pun ingin segera memberikan vaksin ini secepatnya kepada masyarakat agar pandemi ini segera usai. Agar corona ini segera cepat pergi dari muka bumi ini. Namun dilalahe guys, banyak sekali pihak, yaitu para ahli, para pejabat yang berwenang, yang bersikap santai. Mereka berkata, pemberian vaksin corona jangan terburu-buru. Vaksin corona jangan diberikan dengan tergesa-gesa. Tunggu dulu. Tunggu sampai semua persyaratan dan prosedurnya selesai dilakukan. Ya? Kalau gue terus terang gemes banget nih guys. Gemes banget. Orang-orang, para ahli ini, para pejabat ini, apa mereka tidak bisa melihat keadaan? Mereka kan orang-orang pintar, berpendidikan tinggi, bergelar, dan sudah menjabat. Tapi otaknya kemana? Really, benar-benar speechless rasanya guys. Terlalu banyak syarat-syarat dan prosedur serta waktu yang sangat lama yang dibutuhkan agar diberikan persetujuan oleh lembaga yang berwenang, yaitu BPOM, Balai Pengawas Obat dan Makanan. Mereka sih sudah jalan-jalan ke Cina dalam rangka untuk proses disetujuinya vaksin corona tersebut di Indonesia. Mereka langsung ke Cina untuk melihat bagaimana pabriknya, bagaimana proses pembuatannya, apakah aman dan sesuai dengan prosedur.
Dan bersama dengan tim dari BPOM juga ikut serta ke Cina para pihak yang berwenang dari MUI, Majelis Ulama Indonesia, untuk memeriksa kehalalan dari vaksin tersebut. Kalau nggak halal gimana dong? Ups, tunggu dulu. Kalau tidak halal diproses dulu melalui proses yang berbelit-belit. Dan kalau semua prosedurnya sudah dijalani, barulah mendapatkan stempel label halal dan baru boleh diberikan. Gimana guys? Gedek banget kan? Gue pribadi selaku orang awam merasa sangat-sangat frustasi dengan leletnya dan bertele-telenya proses pengadaan vaksin di Indonesia ini. Sudah sangat banyak jokes atau lelucon yang kita dengar tentang orang Indonesia yang suka bertele-tele, berlama-lama, dan sangat susah untuk bisa mengerjakan sesuatu sampai selesai. Sering kita dengar bahwa ada lelucon, jika ada sebuah rumah yang terbakar dan api membesar dengan cepat. Warga langsung berkerumun di sekeliling rumah tersebut. Namun apa yang mereka lakukan? Bukan langsung mencari air untuk memadamkan api, tapi mengadakan rapat terlebih dahulu. Rapat tersebut bertujuan untuk pembentukan panitia, yaitu panitia pemadaman rumah yang sedang dilanda kebakaran tersebut. Kemudian ditentukanlah siapa ketua panitia, siapa sekretaris, siapa bendahara, siapa bagian umum, dan siapa bagian yang lain-lainnya. Sehingga keburu rumah tersebut hangus terbakar habis dan panitia masih belum juga terbentuk. Itulah lelucon atau sarkasme atau sindiran yang sering kita dengar yang menggambarkan betapa kita sangat tidak efektifnya dalam menyelesaikan banyak masalah. Dan ada pula guys dari pejabat yang mengatakan bahwa untuk mengatasi corona tidak harus selalu pakai vaksin. Cukup dengan menjaga kebersihan, selalu mencuci tangan, dan memenuhi protokol kesehatan. Untuk mengatasi corona tergantung kepada sikap kita sendiri, tidak harus dengan vaksin. What? WTF? Begitulah kira-kira guys, jadi mungkin mereka sama sekali tidak merasakan bahwa ini adalah sesuatu yang sangat-sangat mendesak untuk segera diberikan kepada masyarakat. Karena penyebaran virus corona semakin parah dan korban berjatuhan semakin banyak, ekonomi kolaps, orang miskin bertambah banyak, usaha pada tumbang, anak-anak stres dan bosan di rumah karena sudah sangat rindu dengan sekolah. Saat ini keadaan sebenarnya sudah sangat gawat. Tapi kapan ya orang-orang tersebut bisa merasakan dengan perasaan dan bisa berpikir dengan otak mereka bahwa kita harus bertindak sesegera mungkin. Jadi aku rasa guys, para pejabat, pihak BPOM, para ahli, para pakar bullshit itu sama sekali tidak memiliki sense of crisis. Tidak memiliki perasaan bahwa saat ini keadaan tengah genting. Karena mungkin keadaan mereka saat ini tengah enak-enak saja. Pekerjaan malah berkurang, cukup kerja dari rumah, gaji utuh, bisa santai-santai. Ya orang lain, masyarakat banyak, bodo amat. Mungkin gitu kali ya, perasaan mereka. Mungkin. Dugaanku memang demikian, guys. Padahal menurutku, BPOM bisa saja memberikan persetujuan untuk penggunaan vaksin ini secara terbatas. Ya karena alasan darurat itu tadi. Dalam situasi normal mungkin hal ini tidak akan dilakukan. Tetapi ini adalah pengecualian agar laju penyebaran corona ini dapat dihadang. Memang sih, di lain pihak, bagaimana jika ternyata vaksin ini ada risikonya, ada efek sampingnya, atau mungkin efektivitasnya diragukan.
tidak begitu efektif. Ini bisa kita lihat sambil jalan. Jika memang ada kasus yang mungkin efek samping sangat parah, atau mungkin efektivitasnya tidak begitu bagus, ya sambil jalan kita tinjau kembali. Bisa kita batalkan, bisa kita cari alternatif pengganti yang lebih baik, tetapi jangan memperlambat, menghalangi, bertele-tele, menunda-nunda pemberian vaksin ini untuk masyarakat. Demikianlah guys, sharingku kali ini. Bagaimana dengan Anda? Bagaimana pendapat Anda tentang vaksin corona ini yang sampai sekarang masih belum tersedia? Mohon berikan komentar Anda di bawah. Dan jika Anda ingin memberikan dukungan untuk channel ini, agar saya dapat tetap membuat video-video selanjutnya, mohon berikan jempolnya, klik subscribe, dan bagikan pula video ini kepada orang lain yang menurut Anda juga bagus untuk menontonnya. Terima kasih atas perhatiannya, dan sampai jumpa pada lain kesempatan.